penyakit itu bernama kemalasan, kelemahan. Itu jangan sampai terkena kita di malam-malam ini. Di waktu normal saja ini penyakit ngancurin jamaah. Ini penyakit itu ngancurin di waktu normal. Ulama kita mengatakan seperti yang disampaikan oleh akun Nuji, mandama kasluhu khaba amaluh. Barang siapa yang senantiasa hidup dengan rasa malas, maka cita-citanya akan gagal. Jadi barang siapa yang hobinya tuh malas gitu loh, malas ngapa-ngapain, jadi hidupnya tuh dengan rasa malas, penuh dengan kemalasan, maka cita-citanya akan gagal. Cita-citanya akan gagal. Itu juga dikatakan Al-Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim menyatakan bahwa dawa'il hirman al-kasal, bahwa faktor-faktor kegagalan itu adalah kemalasan. Jadi faktor kegagalan itu udah kemalasan. Makanya nggak heran salah satu yang membuat kita gagal mendapatkan Lailatul Qadar itu rasa malas. Semoga itu nggak terjadi. Tapi kalau orang kena menjangkit rasa malas di 10 malam ini, kemungkinan besar dia gagal mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kalau itu adalah faktor kegagalan di waktu normal, maka sebuah mimpi buruk bagi kita jika kita mengidap penyakit ini di malam ke-23, malam 24, malam 25, malam 26 sampai malam 30. Bahkan mungkin di antara kita ada yang merasakan pahitnya penyakit ini tadi malam. Malam 22 tidur dia. Aduh, aku malas banget. Apalagi kalau udah dengar kata genap udah malas deh udah. Dengar malam genap udah nggak ada selera. Ini nih faktor kegagalan hadirin. Faktor kegagalan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, apa obatnya? Nah ini ternyata ada obatnya. Dan salah satu obat yang paling mujarab adalah kembali kepada Allah. Khususnya dengan doa. Karena Allah tuh kalau mau nyingkirin rasa malas kita tuh kan kita baca surat Yasin hadirin. Tinggal bilang kun fayakun, udah selesai. Hilang itu rasa malas. Makanya daripada kita curhat 4 paragraf, mendingan kita langsung doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada banyak doa tentang masalah ini. Di antaranya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu biasa membaca doa. Lihat. Biasa membaca doa. Jadi ini resep Nabi. Dan Nabi SAW gunakan resep ini untuk diri beliau. Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal wal juban wal haram wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan, al-ajiz kelemahan, wal kasal dari rasa malas ya Allah, wal juban dari sifat pengecut, wal haram dari masa tua yang buruk, pikun, ngerepotin orang gitu ya, wal bukhli dan sifat pelit hadirin, sifat pelit. Wa'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan dari fitnah dunia dan kematian. Hadirin yang semoga Allah muliakan,
ini doa hendaknya kita baca di setiap saat, khususnya di malam-malam ini, khususnya di hari-hari ini. Itu hadirin. Yang punya kendala dengan rasa malas, nggak kuat tahajud di 2 malam kemarin nih, 21, 22, perbanyak baca doa ini. Mulai malam ini minta sama Allah kekuatan dan disingkirkan rasa malasnya. Sebaliknya, ada banyak di antara kita malasnya di siang, ini karena nggak tidur di waktu malam, akhirnya terjangkit penyakit malasnya dari pagi sampai sore. Ada di antara kita mungkin yang sampai nih jam berapa nih, jam 5.12 itu belum baca 1 ayat pun. Masya Allah. Tadi malam memang Masya Allah, tadi malam dapat 5 juz misalnya, tapi dari pagi sampai sore ini 1 ayatnya belum baca, kecuali dibaca pas sholat aja, kulhu sama kuliah biasanya, atau kalau dan itu bagus. Tapi di luar sholatnya nggak baca, belum baca 1 ayat, belum baca. Ada yang baru 1 halaman, udah mau maghrib baru 1 halaman. Itu hadirin sekalian. Pokoknya males aja. Ada yang baru belum dapat 1 lembar. Jadi bisa macam-macam. Bisa kenanya di siang atau bisa kenanya di malam. Bisa kenanya di malam. Ada yang 2 malam kemarin ngantuk banget gitu. Padahal baru juga baca 1 halaman atau baca 2 halaman udah ngantuk tadi malam. Ada yang pas sholat tarawih blank hadirin, blank. Begitu imamnya salam nanya sama sebelahnya, udah rakaat keberapa ya? Padahal baru 2 rakaat, baru sekali salam udah blank. Masya Allah. Kalau udah salam yang keempat, yang ketiga mungkin lah agak rancu nih, ketiga atau keempat ya, saya agak rancu nih, ini udah witir atau belum kalau 11 rakaat. Ini baru mulai, belum ada salam sebelumnya, baru assalamualaikum, rakaat keberapa ya mas, kita nih baru rakaat pertama, rakaat kedua ya, oh iya benar, enggak, tes aja biar lo ngantuk apa enggak gitu, lagi ilmu ngelesnya dipakai. Maka hadirin baca ini, baca. Atau kita yang udah bisa bertahan sampai tengah malam, udah sedikit istirahat, tapi kok kayaknya nih keserang rasa ngantuk yang luar biasa. Tapi kalau diajak ke pantry hilang tuh rasa ngantuk gitu. Gitu. Tapi kalau udah ada deket-deket saja, udah mulai ngantuk lagi tuh. Dibawa ke pantry hilang lagi, Masya Allah. Ini penyakit kita. Jadi kalau benar-benar fisik nggak kuat, mau dibawa ke pantry kayak, mau dibawa ke sumur kayak, tetap aja ngantuk. Tapi ini penyakitnya kalau dekat-dekat sajadah, dekat-dekat imam, gitu. Ini bahaya jamaah sekalian. Makanya kita baca Allahumma inni a'udzubika minal ajz. Ayo kita simak baik-baik. Kita resapi, Allahumma inni a'udzubika minal ajz. Ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan. Dari kelemahan. Dan kelemahan ini penyakit juga jamaah. Kelemahan itu penyakit. Kata para ulama, hadirin Allah muliakan, bahwa wal ajaz untijat al halakah. Kelemahan itu, kata Al-Imam Abu Hatim, itu bisa melahirkan kebinasaan. Kelemahan itu bisa melahirkan kebinasaan. Sebagian ahli hikmah
sebagaimana disampaikan al-Imam Al-Mawardi, itu menggunakan bahasa gini, nakahal ajzut tawani fa kharaja minhan nadamah. Males itu nikah sama kelalaian, maka anaknya namanya penyesalan. Nah itu. Jadi kalau ajaz kawin sama kawin sama kelalaian, nih kalau ini jadi wujud manusia terus mereka nikah nih, lalu punya anak, nah anaknya itu namanya nadamah, penyesalan. Penyesalan. Kelemahan selalu melahirkan penyesalan. Apalagi kalau di 10 malam terakhir. Apalagi kalau di 10 malam terakhir. Dan yang dimaksud kelemahan di sini bukan kelemahan fisik, hadirin. Bukan sebatas kelemahan fisik. Tapi yang paling bahaya adalah kelemahan jiwa. Kenapa demikian? Karena kalau fisik itu lemah, tapi jiwa itu kuat, insya Allah orang tuh masih punya peluang besar dapat Lailatul Qadar. Beneran. Kata para ulama, "Lau kanatin nufusu kibara ta'ibat min muradiha ajsamu." Kalau jiwa itu besar, maka fisik dan tubuh akan keteteran dalam mengimbanginya. Jadi kalau jiwa itu besar, jiwanya besar gitu ya, jiwanya kuat, itu sakit fisik nggak dirasa, jemaah. Sakit fisik nggak dirasa, dia akan coba terus. Nggak bisa tangan kanan, dia pakai tangan kiri. Nggak bisa berjalan, dia akan ngesot, jemaah. Beneran. Gitu. Pokoknya dia akan kerjakan apapun. Nggak bisa sholat berdiri, dia sholat duduk. Nggak bisa tarawih duduk karena pening, dia akan sholat bertumpu pada bagian tubuh yang sebelah kanan. Ngikutin sabda Nabi SAW, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah dalam kondisi berdiri, kalau nggak mampu salat dalam kondisi duduk, kalau nggak mampu bertumpu dengan anggota tubuh sebelah kanan, lalu bagian tubuh yang depan mengarah ke arah kiblat. Kalau nggak bisa juga baru berbaring. Jadi nggak ada alasan nggak salat tarawih. Aduh, aku nggak enak, aku nggak nyaman di tubuh. Ya udah sholat duduk. Aduh, nggak bisa. Bertumpu dengan bagian tubuh yang kanan. Kenapa nggak bisa? Bisa, insya Allah. Itu kalau jiwa tuh besar, hadirin. Jiwa tuh kuat. Tapi kalau jiwa udah lemah, mau fisik seatletis apapun, tetap aja nggak sholat. Jiwa lemah. Makanya kemarin kita bilang, mau dia jadi mau dia pemegang sabuk juara panco tingkat nasional, lalu tarik tambang tingkat ASEAN, tapi kalau jiwa itu lemah, imam kasih juz 1 tuh tewas, jemaah. Tarawih kasih 1 juz, berantakan kita, karena jiwanya lemah. Walaupun fisik tuh maco, jemaah, tapi jiwa itu lemah, imannya lemah, nggak kuat. Tapi kalau jiwa itu kuat, hadirin, ada lebih dari 1 saudara kita itu sholat taraweh, baca 1 juz imamnya, beliau sholat berdiri dengan 1 kaki, jemaah. 1 kaki, kakinya salah satunya buntung, 1 kaki, berdiri, bukan duduk, berdiri, 1 kaki. Masya Allah. Kenapa? Jiwanya kuat. Jiwanya kuat. Berdiri 1 kaki. Itu kita sholat di belakangnya, yang awalnya ngantuk berat, ngantuknya minta ampun, terus ngelihat gitu, malu. Ngantuk tuh bisa berubah jadi malu, jemaah. Ngantuk tuh bisa berubah jadi malu. Ya Allah, ini orang subhanallah. Maha suci Allah kasih mental seperti itu. Makanya kalau kita merasa, aduh kok aku tuh nggak maksimal banget ya di 2 malam ini, ini mungkin kita punya virus ajaz, tapi mungkin masih stadium-stadium rendah karena masih berhasil sholat tarawih. Doa sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajaz. Ya Allah, aku minta perlindungan dari kelemahan.
biar nggak nyesel. Nanti begitu Ramadannya selesai nyesel. Lalu yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ajiz, terus apa? Wal kasal. Wal kasal. Rasa malas tadi kita bilang, penyakit nih, malas. Penyakit. Malas ini ngerusak semuanya. Malas ini ngerusak. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita mengatakan bahwa inna raha haitsu ta'ibal kiram auda. Kenyamanan itu tergantung rasa atau tergantung tingkat capeknya orang-orang mulia. Jadi itu ar-raha la tunalu bir-raha, hadirin. Sebagian ulama mengatakan kenyamanan tuh nggak bisa didatangkan dengan kenyamanan. Nggak, harus sungguh-sungguh, nggak bisa malas. Harus sungguh-sungguh. Kata para ulama juga, an-ni'mah ala qadri niqmah. Kenikmatan itu tergantung rasa sakit perjuangan, jamaah. Nggak bisa santai-santai, malas-malas tuh, sukses tuh nggak bisa. Jangankan kita yang ada di bawah pengen naik ke atas, yang udah ada di atas malas, dikalahin orang. Dia di atas nih, udah nomor 1, tapi malas. Akhirnya dia nggak punya inovasi, nggak kreatif lagi, dikalahin orang-orang. Jadi turun ke bawah, itu udah di atas turun ke bawah. Nah kita nih masih tertati-tati ada di bawah, ngandelin males, ya nggak bisa. Makanya doa sama Allah, ya Allah aku berlindung dari rasa malas. Kata Ar-Raghib, hadirin, man ta'awwada al-kasal wa mala ila raha faqada raha. Barang siapa yang terbiasa malas, akhirnya maunya cari nyaman aja, dan di saat itulah dia kehilangan rasa nyaman gitu. Jadi orang yang terbiasa malas nih, akhirnya pengennya nyari yang nyaman-nyaman aja, nggak mau ribet. Tapi justru disitulah dia kehilangan rasa nyaman yang sejati. Dia akan kehilangan surga, hadirin. Dia akan kehilangan rasa nyaman di alam kubur, dan di dunia pun dia akan sengsara. Jadi kalau udah terbiasa malas, maka arahnya kita akan pokoknya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Justru disitulah titik kita kehilangan rasa nyaman yang sejati. Jadi doa sama Allah. Terus kita lanjutkan, hadirin sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal ajiz wal kasali, terus wal juban dan sifat pengecut. Juban, pengecut, gak berani gitu loh. Nah ini kita juga berlindung dari sifat pengecut. Bagaimana kita beribadah harus ada artinya ibadah itu seaman apapun kan pasti ada 1-2 titik resiko. Selama proporsional, tawakal Allah. Selama proporsional, semua aktivitas itu ada resikonya. Naik pesawat emang nggak ada resiko? Ada resiko jatuh. Emang naik sepeda nggak ada resiko? Ada resiko jatuh. Aku tambah aja rodanya jadi 4. Emangnya sepeda roda 4 nggak ada resiko ketabrak? Ya ada resiko juga. Semuanya ada resiko. Nah banyak orang tuh gagal karena nggak berani ambil resiko. Padahal ngambil resiko tuh penting. Selama lagi-lagi proporsional, hitung-hitungan jelas. Yang salah adalah resikonya terlalu besar, lalu kita maksain, akhirnya kena, itu nggak tepat. Itu yang Allah katakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian bawa diri kalian ke
ke dalam jurang kebinasaan. Tapi semua kebaikan itu ada resikonya. Ada resiko. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ya kan kita cari Lailatul Qadar, kita kurangi jam tidur kita, itu kan ada resikonya. Tapi kalau kita yakin sama Allah, terus kita ikhtiar, makanya bagus dan seterusnya, emang kita jaga, bukan ngasal-ngasalan. Ya udah bismillah. Wong Nabi SAW juga, sebagian Allah mengatakan sama sekali nggak tidur di 10 hari, sebagian Allah mengatakan tidur tapi sedikit aja, dan di malam ke-27 beliau sholat dari pada isya sampai menjelang sahur. Emang ada resikonya? Ada kan? Nah makanya kita berlindung, minta Allah, makanya doa ini penting jamaah, doa penting, doa penting. Dan sekali lagi kita nggak ngajarin kenekatan, ya nggak boleh nekat, tapi keberanian yang sesuai dengan takaran, perhitungan, dan porsi. Kita lanjutkan. Wal juban. Habis wal juban apa jamaah sekalian? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal haram. Kita minta kita minta agar dilindungi dari hari tua yang buruk, yang hanya berada di atas kasur, yang mungkin pikun, yang ngerepotin anak-anak dan cucu-cucu. Walaupun sekali lagi, kalau kita punya orang tua seperti itu, kita punya kakek nenek seperti itu, semoga itu menjadi penggugur dosa-dosa beliau. Namun kita sepakat kondisi itu bukan kondisi yang kondusif, tanpa mengurangi rasa hormat kita, pemuliaan kita kepada orang tua kita. Dan apabila ada di antara kita punya orang tua demikian, kakek nenek demikian, maka itu adalah kesempatan berbakti kita kepada mereka. Nggak boleh dikeluhkan, nggak boleh dikomplainkan. Berkhidmat kepada mereka sebagaimana dulu mereka merawat kita pada saat kita bayi. Tapi semua sepakat jamaah, kita semua ingin walaupun udah sampai 60-an tahun, 70-an tahun, 80-an tahun, itu bisa produktif dan bermanfaat bagi orang. Itu kan keinginan kita semua. Nah makanya doa dari sekarang, doa dari sekarang, khususnya di malam-malam ini, doa minta umur panjang dan produktif, bermanfaat. Doa dari sekarang di malam-malam ganjil ini, atau di malam-malam 10 malam terakhir. Kita lanjut, wal bukhli, dan kita berlindung dari sifat pelit. Ini malam-malam terbaiknya Ramadan, hari-hari terbaiknya Ramadan. Dan Nabi SAW orang paling dermawan, dan puncak kedermawan Nabi SAW itu di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai 10 hari ini kita nggak nyumbang sama sekali, pelit kita. Jangan sampai 10 hari ini berhenti kita, transfer sana transfer sini, udah nggak infak sedekah lagi, terlalu hitung-hitungan. Justru 10 hari ini kita harus lebih maksimal lagi. Oh ini puncak-puncaknya kok. Oh sebagian para ulama mengatakan Lailatul Qadar lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Jadi ada dampaknya ke siang juga Lailatul Qadar itu, kata sebagian para ulama. Walaupun waktunya jelas malam ya, salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan sampai fajar. Tapi kalau orang dapat itu kan efeknya itu kemana-mana hadirin. Makanya tetap berinfak, tetap bersedekah, tetap memberi, tetap kasih hadiah. Ini hari-hari yang terbaik. Jangan sampai kita pelit di hari-hari. Justru harus paling maksimal kita. Kita berinfak, kita bersedekah, kita kasih hadiah. Ada orang punya jasa sama kita, ini saatnya kasih hadiah dan saatnya kasih sesuatu buat orang-orang seperti itu. Ini Ramadan 10 hari terakhir. Jangan justru nyimpen, rugi kita nih jamaah. Makanya doa biar kita terjaga dari sifat pelit. Kasih bantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, lalu bantu dakwah, sebarkan ilmu atau menjadi bagian dari penyebaran ilmu.
Dan ketika itu tadi kita mau kasih hadiah ke orang, kasih hadiah ke orang tua, ke orang-orang yang punya jasa besar pada diri kita, ini waktunya kita memberi. Nabi paling dermawan di hari-hari ini. Lalu kita lanjutkan, wa'udzubika min adzabil qabr, dan kita berdoa agar Allah jaga kita dari azab kubur. Hadirin, pembahasan ini cukup panjang, tapi sekali lagi, kalau hadirin, kalau diantara kita ada yang terkena positif COVID dan harus isolasi selama 14 hari misalnya, itu tuh nggak enak, hadirin. Lalu bagaimana jika sebuah kehidupan di sebuah alam yang bisa lamanya tuh ratusan tahun, ribuan tahun, lalu yang ada di sana adalah adab demi adab di setiap harinya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Alam kubur kita nggak tahu berapa lama. Kita nggak tahu berapa lama. Ila yaumi yub'atsun. Itu sampai hari dibangkitkan. Maka jangan sampai isinya adalah azab. Minta sama Allah di malam-malam ini, minta sama Allah. Kalau kita berdoa, kita mau antigen nih, kita mau PCR, itu kita doanya tuh kenceng banget, ya Allah semoga jangan reaktif, ya Allah jangan reaktif. Mau antigen, kalau mau PCR, ya Allah jangan sampai negatif, ya Allah jangan sampai negatif. Nah kira-kira ketika kita berdoa dari azab kubur, seserius itu nggak kita doa, jemaah? Atau cuman kita baca doa berlindung dari azab kubur tuh setiap sholat sebelum salam, dan sebagian itu kayak formalitas doang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, azab kubur lebih mengerikan daripada COVID-19, tanpa meremehkan COVID sama sekali. Kita merasakan gimana nggak enaknya COVID, hadirin. Dan azab kubur jauh lebih parah dari itu. Jadi minta sama Allah, minta. Lalu yang terakhir, kita minta wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita meminta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah ini penting. Ada banyak orang gak ibadah di malam-malam ini karena terfitnah dengan kehidupan, terfitnah dengan harta, terfitnah dengan urusan-urusannya. Diuji sama Allah. Dan akhirnya dia memilih untuk memperbesar omset, memperkaya diri daripada tarawih dan tahajud. Sekali lagi, bukan setiap orang yang bekerja. Ada banyak di antara kita memang harus kerja untuk menafkahi dirinya, keluarganya. Itu bagus, dan semoga itu juga amal soleh yang membuat kita dapat Lailatul Qadar. Tapi ada orang-orang, dia nggak butuh duit sebenarnya. Dia bisa istirahat dulu. Dia nggak harus ngotot demikian. Tapi dia lebih memilih untung dunia daripada sholat, daripada taraweh, daripada berzikir, daripada muhasabah. Ini yang jadi masalah. Itu terfitnah berarti. Terfitnah. Makanya doa semoga kita nggak terfitnah di hari-hari ini. Wong di bulan-bulan biasa terfitnah dengan kehidupan menyakitkan, kok apalagi terfitnah di 10 hari terakhir. Makanya doa sama Allah. Ada orang tuh yang membuat dia nggak bisa khusyuk pada saat tarawih pas tahajud karena terlalu sibuk ngurusin dunianya, yang seharusnya nggak harus sampai level seperti itu, nggak harus sampai titik itu. Bisa kok, kecuali kalau nggak bisa, kita nggak memukul rata. Balil insanu ala nafsi basir. Setiap kita paling tahu tentang diri kita, dan kita husnudzon kepada orang lain. Ini kita bicara tentang diri kita, kita nggak nyentil yang lain, karena setiap orang lebih tahu. Coba dari kita. Jangan-jangan kita tuh ketiduran tahajud tuh bukan karena betul capek. Kenapa capek? Siangnya kita terlalu semangat ngejar dunia. Padahal kita bisa break sebentar, turunin dulu lah. Ini Ramadan. Mungkin sebagian para ulama benar-benar libur kok. Nabi iktikaf. Berarti kan libur semua. Kita sibuk, Nabi lebih sibuk. Belum bisa iktikaf tuh. Kita nggak mengatakan setiap orang harus iktikaf, tidak. Iktikaf pun hukumnya sunnah. Tapi kalaupun kita nggak bisa iktikaf, kurangin lah. Jangan sampai terfitnah dunia di hari-hari ini. Dan akhirnya nanti kita kena bencana pada saat hari kematian kita, su'ul khatimah, dan kita nggak bisa menjawab fitnah kubur atau pertanyaan di dalam kubur.
Oleh karena itu, ini salah satu doa yang hendaknya kita baca. Dan terakhir, jangan pernah meremehkan doa. Apalagi dari Nabi SAW. Ini doa dari Nabi, jamaah. Nabi suka baca ini. Dan sudah terbukti. Saya tahu ada banyak contoh di depan mata kita, hadirin. Saya tahu ada seseorang di momen ibadah, di momen yang sangat prestisius. Itu beliau lagi ibadah, lagi doa. Tiba-tiba punggungnya sakit, hadirin. Sakit punggungnya kumat. Sakit punggungnya, ini lagi semangat ibadah, sakit punggungnya kumat. Di waktu terbaik lagi. Akhirnya beliau break dulu tentang doa yang beliau sedang minta. Terus beliau tetap doa, ya Allah hilangkan sakit punggung saya, Allah. Yakin sama Allah, ya Allah hilangkan sakit punggung saya. Ya Allah hilangkan sakit punggung saya. Minta angkat tangan. Mengamalkan sabda Nabi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin diijabah. Dia yakin sekali. Itu nggak berapa menit hilang tuh sakit punggung. Subhanallah, hilang. Akhirnya enak lagi, ibadah lagi. Nah kita pas lagi lemas, lesu gitu loh, lagi nyari Lailatul Qadar, malasnya timbul, nyari kasur. Harusnya doa dulu, doa. Ya Allah hilangkan rasa malas saya. Ingat doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berjuang dulu, karena ini harinya perjuangan. Kan Nabi, kita sunnah Nabi di malam-malam ini apa? Membangunkan keluarga, bukan menidurkan keluarga. Membangunkan yang tidur. Jadi memang harus ada perjuangan. Ini memang pola beda di 10 malam terakhir. Nabi membangunkan wa aiqadha ahlahu. Beliau bangunkan keluarga beliau. Kita sudah belajar. Jadi memang membangunkan. Jadi memang kasur itu alternatif terakhir. Berjuang dulu. Doa dulu, doa. Udah doa belum? Makanya baca doa ini. Doa. Kita misalnya sekarang baru di juz 15, jangan putus asa dulu, jangan merasa lemah dulu, masih bisa selesai. Doa dulu, doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajz. Jangan sampai kita lemah nggak selesai nih khatam, walaupun cuma sekali. Tapi aku nih baru juz 10 Pak Ustadz, masih ada peluang kok. Kalau setiap hari 10 juz, selesai kan, 3 hari. Apa yang sulit? Ya Pak Ustadz, uang 22 hari aja aku nggak bisa, baru sampai juz 10 apalagi 8 hari. Ini 10 hari beda jamaah. Ini 10 hari terbaik. Dan kemarin doa nggak? Nggak sih. Sekarang doa. Habis doa coba lagi. Bisa insya Allah. Biidznillah. Doa minta agar dihilangkan kelemahan dan rasa malas kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga menjadi tambahan amunisi khususnya di hari-hari ini. Jadi begitu ada malas angkat tangan doa. Dan gampang kok dihafalin. Dan bisa nyontek kok. Bisa nyontek. Ini yang bisa disampaikan. Makasih banyak. Semoga Allah kasih semangat buat kita. Dan ingat ini malam ganjil jamaah sekalian. Dan harus semangat. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, semangat, berharap, energik. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.